Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Semoga hari ini kalian pada sehat ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, hari ini kita akan masuk tentang materi baru, yaitu materi tentang gerak dan gaya pada benda. Nah, apa sih maksud dengan gerak benda? Apa maksud dengan gaya? Akan kita bahas ya. Nah, hari ini kita akan bahas dulu tentang gerak pada benda. Oke, kita mulai ya. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu pada bab ini adalah gerak dan gaya. Nah, gerak itu ada dua, ada gerak lurus beraturan dan ada gerak lurus berubah beraturan. Nah, di antara GLB dan GLBB ini kita akan mempelajari tentang laju dan kecepatan maupun percepatan. Lalu kita akan bahas tentang gerak melingkar dan lalu akan kita bahas tentang hukum Newton. Ada hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3 maupun penerapannya. Nah, hari ini kita akan bahas dulu tentang gerak. Gerak, pasti kalian tahu yang namanya gerak. Kalau kalian ke kanan, ke kiri, itu adalah gerak. Maju, mundur, atau jalan, itu adalah bergerak. Atau kalian berlari, itu adalah gerak. Nah, jadi gerak itu apa sih? Gerak itu adalah suatu benda dikatakan bergerak jika terhadap suatu titik acuan atau terhadap benda lain jika jarak atau posisi antar keduanya berubah. Jadi, pada saat gerak itu kita memiliki yang namanya titik acuan dan adanya perubahan posisi, itu namanya adalah gerak. Contoh misalnya sebuah mobil bergerak dari titik A, nanti dia akan berpindah ke titik B, itu namanya adalah gerak, adanya perubahan posisi ya, seperti itu. Nah, perubahan yang dialami tersebut terhadap benda pada selang waktu tertentu disebut dengan namanya kecepatan. Jadi antara gerak dan kecepatan itu saling berhubungan. Jadi apabila ada perubahan dengan adanya waktu, namanya adalah kecepatan. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya. Nah, gerak itu menurut lintasannya ada beberapa bagian. Yang pertama adalah gerak lurus. Nah, gerak lurus itu adalah gerak yang lintasannya lurus. Bisa dia konstan, bisa dia diperlambat atau dipercepat, itu namanya adalah gerak lurus, seperti itu. Selanjutnya adalah gerak melingkar. Nah, kalau gerak melingkar berarti dia adalah geraknya melingkar. Jadi dia geraknya adalah berputar. Jadi dia ada gaya sentripetalnya, lalu ada kecepatan linearnya. Selanjutnya adalah gerak parabola. Nah, kalau gerak parabola ini berarti geraknya adalah seperti parabola. Jadi gerakannya ada lintasannya yang berbentuk seperti parabola. Nah, ini adalah beberapa gerak menurut lintasannya. Nah, yang pertama adalah perpindahan dan jarak. Nah, apa sih bedanya antara perpindahan dan jarak? Oke, bisa dilihat dari gambar yang ada di PowerPoint. Kalau jarak itu adalah dari A ke B, lalu ke C, itu adalah jarak. Jadi kalau jarak itu adalah akumulasi atau gabungan dari semuanya. Dari A ke B, terus dari B ke C, lalu dari C ke A. Itu adalah jarak. Ya, seperti itu. Nah, jadi jarak itu adalah dihitung seberapa jauh benda itu telah bergerak setelah meninggalkan titik acuan sebagai posisi awal. Jadi misalnya posisi awal kamu di A, lalu kamu ingin berpindah ke titik B. Nah, itu adalah jarak. Jadi dia adalah adanya titik acuan sebagai posisi awal. Itu adalah jarak. Nah, jarak itu disimbolkan dengan huruf S, itu ya. Oke, selanjutnya apa sih bedanya sama perpindahan? Nah, kalau perpindahan adalah seberapa jauh benda tersebut berpindah dihitung dari titik awal acuan tanpa memperhatikan bentuk lintasan. Jadi dia tidak memperhatikan bentuk lintasan. Contohnya seperti ini. Misalnya kamu ada di titik A. Ya, perpindahannya di titik A, lalu kamu ingin berpindah ke titik C. Nah, itu adalah perpindahan. Jadi dia dari titik A berpindah ke titik C, itu adalah perpindahan. Jadi dia berpindah dihitung dari titik
acuan. Nah, kalau perpindahan itu dia sama-sama S tapi di atasnya ada tanda panahnya, ya itu adalah perpindahan. Jadi kalau jarak adalah akumulasi dari semuanya, sedangkan kalau perpindahan itu dari titik awal dia ingin berpindah langsung ke posisi yang terjauh atau posisi yang paling akhir, itu adalah titik C. Misalnya seperti itu ya. Oke, selanjutnya adalah kelajuan. Nah, kelajuan itu apa? Kelajuan adalah besarnya jarak yang ditempuh oleh suatu benda yang bergerak dalam tiap satuan waktu. Nah, atau rumusnya adalah V sama dengan S dibagi T. V itu adalah kelajuan, S itu adalah jarak, dan T itu adalah waktu. Jadi V itu adalah satuannya meter per second. Nah, jarak itu satuannya adalah meter dan T itu adalah satuannya second. Ya. Jadi kelajuan adalah jarak dibagi waktu. Oke, nah kelajuan tetap dan kelajuan rata-rata ini sama seperti tadi. Kalau kelajuan tetap itu dia adalah kelajuannya di mana benda tersebut itu bagian dari jarak ditempuh dalam waktu yang sama, seperti itu. Jadi rumusnya kalau kelajuan rata-rata adalah V sama dengan sigma S dibagi sigma T, seperti itu. Jadi sama, bedanya adalah sigma. Jadi kalau rata-rata itu adalah akumulasi, jadi nanti akan ditambah-tambah seperti itu ya. Jadi ada sigmanya, sigma S dibagi sigma T. Selanjutnya adalah kecepatan. Nah, kecepatan ini adalah besaran vektor yang memiliki nilai besar dan satuan dan juga harus dinyatakan arah geraknya. Jadi rumusnya adalah kecepatan adalah perpindahan per selang waktu atau V sama dengan S vektor atau S ada tanda panahnya di atas dibagi T. Ini adalah rumus dari kecepatan ya. Jadi kecepatan adalah V sama dengan perpindahan per waktu. Tadi kan perpindahan S ada bagian tanda panahnya di atas. Dibedain ya. Kalau kelajuan tadi sebenarnya rumusnya sama, tapi bedanya ada S-nya, ada vektornya atau tidak, atau S-nya itu perpindahan atau jarak. Tadi kalau kelajuan itu dia S-nya adalah jarak, sedangkan kalau kecepatan S-nya adalah vektor atau S-nya adalah perpindahan. Jadi V-nya adalah kecepatan, satuannya meter per second. S vektornya adalah perpindahan, satuannya adalah meter, dan waktunya adalah second. Seperti itu ya. Jadi rumusnya kecepatan adalah V sama dengan S dibagi T. Oke, ini adalah contohnya. Misalnya A melangkah ke kanan sejauh 100 meter dalam. Kemudian kembali melangkah lagi ke sebelah kiri sejauh 50 meter dalam waktu 25 second. Perhatikan hal tersebut. Nah, lihat jarak yang ditempuh A adalah 100 meter. Lalu kemudian melangkah lagi ke kiri, berarti ditambah ya kan? Berarti jaraknya dia 100 lagi ditambah 50. Jadi jaraknya adalah 150. Kalau ditanyanya kelajuan, berapa kelajuannya? Tadi kelajuan adalah jarak per waktu. Berarti kelajuannya adalah 150 dibagi waktunya adalah 25 second atau adalah 6 meter per second. Itu adalah kelajuan. Kalau ditanya berapakah kecepatannya, berarti kita hitung perpindahannya. Berarti perpindahannya adalah akumulasi dari semuanya 100 dikurangi jarak awalnya, berarti adalah 50. Jadi 100 dikurangi 50 sama dengan 50 meter. Nah, tadi rumus kecepatan adalah perpindahan per waktu. Berarti kecepatannya adalah 50 dibagi 25 sama dengan 2 ya. Ini adalah kecepatannya. Oke. Jadi kelajuan adalah jarak per waktu, sedangkan kalau kecepatan adalah perpindahan per waktu. Nah, ini adalah contoh dari soal, yaitu adalah untuk menghitung
kelajuan dan kecepatan. Jadi sebuah benda bergerak dari A ke C melalui B. Jadi panjangnya dari A ke B adalah 50, lalu dari B ke C adalah 30 meter. Dan waktu yang dibutuhkan dari A ke C adalah 20 second. Hitunglah kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata benda. Oke, berarti dari A ke B tadi 50. Lalu dari B ke C adalah 30. Berarti kita hitung jarak. Tadi jarak keseluruhan. Berarti 50 ditambah 30 sama dengan 80. Berapa perpindahannya? Tadi perpindahan adalah A ke C, berarti dikurang. Berarti 50 dikurangi 30 sama dengan 20. Jadi kelajuannya adalah jarak per waktu. Jadi adalah 80 dibagi 20 sama dengan 4. Lalu kecepatan rata-ratanya adalah 30 dibagi 20 sama dengan 1,5 meter per second.